Selamat malam pemirsa, kami kembali menjumpai Anda dalam program Berita Maluku Antar Nusa edisi Sabtu 8 Oktober 2016. Berita-berita penting seputar Maluku telah kami siapkan untuk Anda malam ini, di antaranya. Daftar tunggu calon haji SBB capai 15 tahun. Akademisi Unpati perlu beri gagasan ilmiah untuk amandemen kelima Undang-Undang Dasar 45. Pemirsa, itulah berita utama Maluku Antar Nusa malam ini. Saya Jakia Papalia, kita ikuti berita selengkapnya. Pemirsa, daftar tunggu calon jemaah haji Kabupaten Seram Bagian Barat mencapai 15 tahun. Pejabat Bupati Seram Bagian Barat, Ujir Halik, mengatakan daftar tunggu calon jemaah haji berlaku secara nasional akibat pembatasan kuota haji mencapai 20%. Daftar haji di Kabupaten Seram Bagian Barat dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Saat ini Kementerian Agama Kabupaten Seram Bagian Barat telah menerima sedikitnya 712 orang calon haji yang mendaftar. Penjabat Bupati Seram Bagian Barat, Ujir Halid, mengatakan daftar tunggu jamaah haji mencapai puluhan tahun. Hal itu disebabkan adanya pengurangan kuota haji dari pemerintah Arab Saudi. Halid mengakui daftar tunggu haji juga berlaku secara nasional. Halid berharap musim haji tahun 2017 kuota haji SBB dapat kembali normal. Dengannya daftar tunggu calon haji dapat berkurang. Dan kita harapkan tahun 2017 itu sudah kembali normal. Total jemaah haji Provinsi Maluku akan menjadi 1.000 orang. Sehingga yang jatah di sini misalnya sebelum Ramadan itu 62 itu kemungkinan besar bisa dapat sampai 70 atau 75. Itu sudah kita prediksikan sehingga mengurangi daftar tunggu yang tadinya sudah 20 tahun mungkin bisa lebih cepat lagi. Kepala Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Seram Bagian Barat, Junedi Wali, mengatakan saat ini Kementerian Agama SBB menerima sedikitnya 712 calon jamaah haji. Tingginya calon jamaah haji menambah daftar antrian hingga mencapai 15 tahun. Junedi mengakui kuota haji SBB mencapai 62 orang, namun akibat pemotongan kuota haji, Kementerian Agama SBB hanya memberangkatkan 49 orang per tahun. Kuota haji untuk Kabupaten Seram Bagian Barat sampai dengan saat ini berdasarkan daftar waiting list dari Kementerian Agama itu sudah mencapai angka 713 orang. Diperkirakan antrian haji saat ini dengan pemotongan kuota 20% itu antriannya kurang lebih 15 tahun. Kalau misalnya kuota ini insya Allah normal di tahun 2017 nanti diperkirakan antriannya sudah mencapai sekitar 11 tahun. Nah, kita harapkan kalau bisa kuota ini tidak lagi diperparah dengan antrian jamaah haji yang akan mendaftar di tahun-tahun 2017 nanti. Penyelenggaraan haji oleh Kementerian Agama Kabupaten Seram Bagian Barat sudah memasuki tahun ke-6. Penambahan calon jamaah haji akan terus bertambah akibat banyaknya calon jamaah haji yang mendaftar. Mahnile Tahid melaporkan. Pemirsa, 49 jamaah haji asal Kabupaten Seram Bagian Barat disambut oleh pejabat Bupati SBB Ujir Halid pagi tadi. 49 jemaah haji masuk dalam kloter 12 embarkasi Makassar. Empat 49 jamaah haji asal Kabupaten Seram Bagian Barat tiba dengan selamat pagi tadi. 49 jamaah haji itu langsung melakukan sujud syukur di Masjid Gemba. Kedatangan 49 jamaah haji itu disambut oleh penjabat Bupati Seram Bagian Barat Ujir Halid di pelataran Masjid Gemba. Penjabat Bupati berharap 49 jamaah haji asal Kabupaten Seram Bagian Barat dapat menjadi haji yang mabrur. Pemerintah kabupaten tetap mendukung proses keberangkatan maupun kepulangan jamaah haji. Hal itu penting bagi kelancaran pelaksanaan ibadah haji di tahun 2016. Halid mengatakan 49 jamaah haji tahun ini dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah
Dengannya dapat tercipta Kabupaten Sakamese Nusa yang aman dan tentram dalam bingkai orang Basudara. Agar selama 40 hari mereka di sana ditempah dengan berbagai kegiatan ibadah. Nantinya setelah sampai di sini, apa yang telah mereka laksanakan itu bisa berkelanjutan dalam pengertian, terutama menyangkut kaidah-kaidah atau norma-norma itu bisa terus tetap dilaksanakan. Jangan hanya di sana kita patut beribadah, kita tidak pernah meninggalkan membawa terus sampai di sini, kita tidak lupa segalanya. Nah ini saya kira untuk menyebabkan pertigaan makmur itu bukan di sana, tapi di sini. Setelah kita kembali, kita ke sini, kekuatan kita harus berubah sebelum kita pergi ke sana. Ketua rombongan Jamaah Haji Mutalib Kaisupi menyebutkan pemerintah daerah Kabupaten Seram bagian Barat sangat memberikan perhatian, mulai dari Piru hingga ke Tanah Suci. Kaisupi berharap ke depan pemerintah daerah terus melakukan perhatian, dengannya para jamaah dapat melaksanakan ibadah sebagaimana mestinya. Kedatangan 49 jamaah haji Seram bagian Barat bersamaan dengan jamaah haji asal Kota Ambon, Kabupaten Seram bagian Timur, Maluku Tenggara Barat, Kota Tual, dan Maluku Barat Daya. Jamaah haji asal Kabupaten Seram bagian Barat tahun ini masuk dalam kloter 12 embarkasi Makassar. Panile Tahid melaporkan. Jamaah Haji Maluku asal Buru Selatan hari ini kembali ke Namrole. Kedatangan jamaah haji Buru Selatan diterima pemerintah daerah setempat bersama keluarga jamaah haji. Musim haji tahun 2016, pemerintah Kabupaten Buru Selatan mendapatkan kuota 13 jamaah calon haji. Kepala Bagian Kesra Pemerintah Kabupaten Buru Selatan Mansur Moni mengatakan 13 jamaah haji asal Buru Selatan tergabung dalam kloter 13. Semuanya telah kembali dengan selamat melalui embarkasi Makassar. Mansur Moni mengaku ke-13 jamaah calon haji tersebut selama di Mekah melaksanakan rukun haji dengan baik. Keberhasilan jamaah haji asal Kabupaten Buru Selatan melaksanakan rukun haji tidak terlepas dari dukungan dan persiapan pemerintah daerah dan kantor Kementerian Agama Buru Selatan. Pemerintah daerah beserta Kemenak melaksanakan manasik haji itu sekitar tiga kali, sehingga pemantapan jemaah itu untuk lebih mantap lagi dalam pelaksanaan ibadah haji itu, sehingga sampai di Mekah itu tidak ada yang ragu-ragu lagi karena mereka sudah dibina, dididik sesuai dengan perjalanan jemaah haji itu. Staf ahli Bupati Buru Selatan bidang Kesra Yusdillah Tukonsina mengatakan pemerintah Kabupaten Buru Selatan akan memperjuangkan penambahan kuota haji bagi Buru Selatan. Hasil koordinasi dengan pemerintah Provinsi Maluku dan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku diketahui tahun depan Buru Selatan akan mendapatkan kuota 30 jamaah calon haji. Untuk pemerintah daerah Kabupaten Buru Selatan untuk tahun depan, sesuai dengan perjuangan kami di Kanwil Departemen Agama Provinsi Maluku bahwa dijanjikan itu kuotanya sebanyak 30 orang. Ya, sekarang ini kan baru terbatas 13 orang. Datuk Konsina menyampaikan hal itu saat mendampingi rombongan jamaah haji Buru Selatan kembali ke Namrole. Jamaah haji Buru Selatan kembali ke Namrole pukul 14.00 siang tadi menggunakan armada penerbangan Trigana Air dari Bandara Patimura Laha. Hamjatumia melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke berita lain. Wacana amandemen kelima Undang-Undang Dasar 1945 disikapi para ahli hukum tata negara dan hukum administrasi negara dari beberapa universitas di Indonesia. Ide yang dikritisi dari wacana ini yakni menghidupkan kembali garis-garis besar haluan negara. Direktur dan Asisten Direktur. Assalamualaikum. Ide menghidupkan kembali landasan pembangunan bangsa melalui acuan garis-garis besar haluan negara mulai dikritisi sejumlah kalangan, khususnya dari akademisi. Ide yang bergulir dari wacana amandemen kelima Undang-Undang Dasar 1945 memunculkan beragam opini. Hal ini jadi fokus bahasan dalam forum kolokium ahli hukum tata negara dan hukum administrasi negara se-Indonesia yang digelar Sabtu pagi di Ambon. Forum kolokium atau temu pendapat para ahli hukum tata negara dan hukum administrasi negara ini diprakarsai Fakultas Hukum Universitas Patimura Ambon.
Rektor Universitas Patimura, Profesor Dr. M.J. Sapteno dalam arahannya mengungkapkan, wacana yang berkembang terkait menghidupkan kembali garis-garis besar haluan negara perlu direspon dengan berbagai gagasan ilmiah dari akademisi agar wacana ini tidak menuai polemik panjang. Dikatakan perkembangan pembangunan bangsa dengan dinamika politik dan hukum setelah masa reformasi sudah menyentuh sebagian besar sasaran pembangunan yang ditargetkan. Bila keinginan menghidupkan garis besar haluan negara, haruslah ditelaah relevansinya dengan kemajuan zaman. Untuk itu melalui forum ini, Sapteno berharap rumusan yang dihasilkan baik dari akademisi Maluku maupun perwakilan ahli hukum tata negara, hukum administrasi negara se-Indonesia bisa direkomendasikan ke institusi terkait dan bisa diperjuangkan. Untuk di Ambon kita akan menjadikan dia sebagai buku. Ya akan sebentar nanti kita kasih ke semua lembaga negara supaya bisa dibaca. Kira-kira kalau mau amandemen ke depan itu, ini pikiran-pikiran dari pakar hukum tata negara. Dan kita. Kemudian lembaga-lembaga yang ada di daerah juga hukum tata negara secara baik, sehingga mekanisme pelaksanaan pemerintahan itu bisa dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip hukum tata negara dan hukum administrasi. Terkait penyelenggaraan temu pendapat di Unpati, Ketua Pelaksana Kegiatan, Dr. Reni Nendisa mengatakan, forum ini membingkai para ahli hukum tata negara dan hukum administrasi negara se-Indonesia yang diwujudkan dari konsorsium yang sama di tahun 2014 lalu. Nendisa juga berharap segala kajian ilmiah yang dituangkan bisa dibukukan dan menjadi landasan pembahasan amandemen kelima Undang-Undang Dasar 1945 nanti. Ini sesuai dengan kelanjutan dari pertemuan atau kolokium sebelumnya di Surabaya. Anggota himpunan ini tergabung kurang lebih 60 peserta, tetapi belum terjangkau semua universitas karena masih baru dibentuk untuk seluruh ahli hukum tata negara, hukum administrasi negara. Memang untuk kegiatan ini beberapa peserta anggota himpunan sudah mendaftar dan bahkan sudah menyiapkan, tetapi ternyata ada kegiatan-kegiatan tertentu yang pada akhirnya dibatalkan. Tetapi melihat kondisi bahwa perkembangan ketatanegaraan di Indonesia, daerah kita juga sangat membutuhkan informasi-informasi penting sehingga melibatkan mahasiswa program pasca sarjana dan instansi terkait dengan materi yang dikaji hari ini. Forum temu pendapat ahli hukum tata negara dan hukum administrasi negara se-Indonesia diikuti sebagian besar perwakilan Universitas se-Indonesia. Selain itu juga dilibatkan beberapa institusi terkait seperti dari kepolisian, LSM, OKP, serta mahasiswa pasca sarjana Unpati Ambon. Kegiatan yang berlangsung sehari ini dibuka Wakil Gubernur Maluku, Seth Sahuburua. Yaser Dwarita, Edi Asril melaporkan. Pemirsa, kuartir Gerakan Pramuka Maluku kini terus mendorong kemajuan Gerakan Pramuka di seluruh wilayah di Maluku. Dorongan itu dilakukan dalam bentuk percepatan pelantikan pengurus Gerakan Pramuka di tingkat kabupaten kota di daerah ini. Di Maluku saat ini ada 11 kuartir cabang Gerakan Pramuka. Dari 11 kuarcap yang ada itu baru 8 yang memiliki kepengurusan dan telah dilantik oleh kuartir Gerakan Pramuka Maluku. Sementara 3 sisanya sampai saat ini kepengurusannya belum dilantik. Kondisi ini telah mendorong kuartir Gerakan Pramuka Maluku untuk mendorong dan mempercepat pelantikan kepengurusan kuarcap di 3 kabupaten tersebut. Hal itu disampaikan Ketua Kuartir Gerakan Pramuka Maluku, Yopi Pati. Menurut Pati, pihaknya baru-baru ini telah melantik kepengurusan Gerakan Pramuka di Kabupaten Buru Selatan. Selain melantik kepengurusan Gerakan Pramuka di Buru Selatan, pihaknya juga melakukan pelatihan yang bertujuan untuk mempersiapkan kader-kader pramuka yang profesional di Kabupaten Buru Selatan. Dari 11 kuarcap ini memang ada beberapa kuarcap yang masih kita perlu bantu, dan kuarcap-kuarcap yang baru yang saya kira kuarcap Buru Selatan, MBD MBD itu kami sudah waktu kita bikin pertemuan di sana, sekaligus kita lantik mereka punya pengurus kuarcap sekaligus sehingga mereka sudah berjalan baik. Kemarin mereka aktif dalam kegiatan Jambore Nasional, mereka juga ikut, dan kita sekarang nanti ada pelatihan yang kita bikin itu dibiayai oleh dari mereka sendiri. Jadi sekarang
tim pelatih sudah berangkat ke MBD, ada nanti di TEPA mereka laksanakan di beberapa kecamatan sehingga kegiatan-kegiatan pelatihan itu makin luas, dan kita harapkan dengan terobosan-terobosan ini maksudnya semua kabupaten bisa berkembang sehingga kegiatan pramuka makin hari makin lebih nyata dan bisa dirasakan oleh masyarakat. Itu yang kita harapkan, dan kita ingin mengembangkan gerakan pramuka ini di seluruh wilayah Maluku. Dan Kuartir Gerakan Pramuka Maluku, kata Yopi Pati, juga terus mendorong kabupaten di Maluku yang belum memiliki kepengurusan gerakan pramuka. Kabupaten yang belum memiliki kepengurusan pramuka tersebut adalah Seram bagian Barat, Tual, dan Maluku Tenggara Barat. Dorongan yang dilakukan itu dimaksudkan agar seluruh kabupaten kota di Maluku mempunyai komitmen bersama untuk memajukan gerakan pramuka di masing-masing daerah. Kuartir Gerakan Pramuka Maluku pada tahun 2017 mendatang juga akan melaksanakan rapat kerja di kabupaten kota di Maluku. Langkah yang dilakukan itu dimaksudkan agar gerakan pramuka di kabupaten kota di Maluku terus berkembang dan maju. Frida Raiman Hamzah melaporkan. Pemirsa, masih di Maluku Antarnusa, Quran Center LPTQ Maluku menggelar dialog sejarah kebudayaan Islam di Maluku Sabtu pagi. Dialog tersebut melibatkan mahasiswa dan siswa SMA SMP di Kota Ambon. Dialog sejarah kebudayaan Islam di Maluku yang digelar Quran Center LPTQ Maluku merupakan rangkaian kegiatan semarak HUT RI dan HUT Provinsi Maluku ke-71 yang telah dilaksanakan beberapa waktu lalu. Kegiatan semarak HUT RI dan HUT Provinsi Maluku yang dilakukan itu diisi dengan lomba karya tulis ilmiah Al-Quran dan cerita sejarah dan budaya Maluku bernuansa Islam. Ketua Panitia Fahrul Razik Fakahubun mengatakan kegiatan lomba yang dilakukan Quran Center sebagai salah satu langkah nyata dalam membangun karakter generasi muda Islam Maluku yang cinta akan sejarah bangsa dan sejarah lokal daerah. Selain kegiatan lomba, Quran Center juga melaksanakan dialog sejarah kebudayaan Islam di Maluku dengan menghadirkan pembicara Dr. Usman Talib dan Dr. Abidin Wakano. Tema dialog yang diangkat terkait dengan transformasi nilai-nilai Islam dan pengaruhnya terhadap adat dan budaya di bumi raja-raja Jazirah Al-Muluk. Saat menutup kegiatan lomba, pengurus LPTQ Hasrul Kilre memberikan apresiasi terhadap Quran Center yang telah melaksanakan kegiatan lomba karya tulis ilmiah Al-Quran dan cerita sejarah dan budaya Maluku bernuansa Islam. Khusus untuk lomba karya tulis ilmiah Al-Quran yang dilakukan Quran Center merupakan persiapan untuk diikutsertakan dalam lomba yang sama pada MTQ nasional nanti. Kedepan LPTQ Maluku berharap Quran Center lebih mempersiapkan kegiatan lomba seperti ini secara matang guna menghasilkan generasi muda Islam yang memiliki pengetahuan lebih terhadap Al-Quran dan budaya serta sejarah Islam di daerah ini. Pada kesempatan tersebut, panitia turut menyerahkan piala bagi para pemenang lomba. Untuk lomba karya ilmiah Al-Quran, juara 1 diraih oleh Umi Salama Lim, utusan dari Man Al-Fatah. Juara 2 Ifa Tita Tazakira dari SMA 2 Ambon, dan juara 3 Waode Mutia Sawawi dari Man 2 Ambon. Sementara untuk lomba cerita budaya Islam tingkat SD, juara 1 diraih oleh Alaisya Hole dari SD 87, juara 2 Inaya Ibnu Zarir dari SD Kanawa, dan juara 3 diraih oleh Dewi dari Min 1 Ambon. Sedangkan untuk tingkat SMP, juara 1 diraih oleh Dela dari MTS Batu Merah, juara 2 Amar Hafid Saban dari SMP 14 Ambon, dan juara 3 diraih oleh Widya Aulia Kartika dari MTS Batu Merah. Frida Raiman Hamzah melaporkan. Pemirsa, Gereja Kema Injil Indonesia atau GKII wilayah Maluku dan Maluku Utara menyelenggarakan konferensi keempat periode 2016-2021. Kegiatan tersebut dalam rangka evaluasi program kerja 5 tahun sebelumnya, serta menetapkan program kerja dan struktur badan pengurus untuk 5 tahun berikutnya. Dalam rangka melanjutkan program kerja keumatan khususnya pada Persekutuan Gereja Kemah Injil Indonesia, GKII wilayah Maluku dan Maluku Utara, panitia penyelenggara menyelenggarakan konferensi keempat periode 2016-2021.
Kegiatan tersebut adalah dalam rangka mengevaluasi program kerja 5 tahun sebelumnya, menetapkan program kerja 5 tahun ke depan, dan memilih kepengurusan baru periode 2016-2021. Ketua Daerah Gereja Kemah Injil Indonesia GKII Wilayah Maluku, Maluku Utara, Pendeta Franz Luther mengatakan, konferensi keempat yang dilaksanakan ini diharapkan dapat berjalan dengan baik sehingga melahirkan struktur badan pengurus yang lebih solid dan terarah serta setia melayani. Ketua Wilayah 1 Gereja Kemah Injil Indonesia Timur, Pendeta Simon Somperandan, mengajak warga jemaat yang ada dalam persekutuan Gereja Kemah Injil Indonesia untuk membangun mitra dengan berbagai komponen lainnya guna menciptakan insan gerejawi yang berbudi, berakhlak mulia, serta dapat berinteraksi secara baik, utamanya dalam menumbuhkan nilai-nilai karakter umat dalam kehidupan bergereja maupun bermasyarakat. Pendeta Simon Somperandan menyebutkan kegiatan konferensi keempat ini selain untuk merancang program kerja 5 tahun dan memilih kepengurusan yang baru periode 5 tahun berikutnya, juga sebagai wadah untuk merekatkan kembali nilai-nilai luhur dalam semangat kebersamaan. Daerah 4 Maluku Utara akan tetap diberkati Tuhan, dan gereja ini akan berkembang dan dapat membawa jiwa-jiwa baru buat Tuhan Yesus, dan dapat membina jiwa-jiwa yang sudah ada sebagai jemaat yang siap menghadapi tantangan. Itulah yang kami sangat harapkan dalam kemajuan, perkembangan Gereja Kemah Injil. Demikian pula harapan kami bahwa Badan Pengurus Daerah Maluku Utara akan dapat mendukung pemerintah dalam berbagai hal, secara khusus dalam membina masyarakat menjadi masyarakat yang takut Tuhan, masyarakat yang mengenal Tuhan. Konferensi keempat Gereja Kemah Injil Indonesia Wilayah Maluku dan Maluku Utara direncanakan berlangsung selama 2 hari, diikuti lebih dari 30 peserta yang berasal dari masing-masing utusan cabang yang ada di Provinsi Maluku dan Maluku Utara. Kegiatan tersebut juga hadir perwakilan dari kantor Kementerian Agama Maluku yang sekaligus membuka kegiatan dimaksud. Abu Sahbawa, Cak Tamaela melaporkan. Pemirsa, media pembelajaran yang baik akan menjadi daya tarik bagi siswa dalam kegiatan proses belajar mengajar. Guru mesti kreatif menyediakan media pembelajaran visual yang mempermudah siswa untuk mengenal sesuatu benda. Pembelajaran dengan media bantu akan menciptakan kondisi belajar yang menyenangkan bagi siswa. Guna mempersiapkan media pembelajaran yang menarik, seorang guru mesti kreatif untuk mencari sejumlah material yang digunakan. Dengan menggunakan media visual untuk anak, dalam belajar akan sangat membantu mereka mengidentifikasi suatu benda dengan mudah. Untuk mengetahui kreativitas guru di sekolah, taman kanak-kanak, Dinas Pendidikan Kota Ambon menyelenggarakan lomba kreativitas guru taman kanak-kanak. Dengan tema Guru Kreatif dan Inovatif mewujudkan pembelajaran bermakna, lewat perlombaan ini para guru akan mempresentasikan media-media pembelajaran visual yang dikreasi sendiri. Media hasil kreasi guru ini dapat dihasilkan dari material-material tersedia di alam. Hal ini diakui Ketua Panitia Lomba Kreativitas Guru TK tingkat Kota Ambon, Berti Heumase. Heumase mengaku media pembelajaran visual bagi anak akan sangat membantu mereka, utamanya dalam mengenal benda yang diperagakan. Dengan material tersebut akan menciptakan kondisi pembelajaran yang menyenangkan. Kegiatan yang kita laksanakan di Dinas Pendidikan ini adalah kegiatan untuk lomba kreativitas guru TK. Lomba kreativitas ini berarti guru itu dia mempersiapkan, dia punya sarana proses pembelajaran yang dia sebentar akan bawakan. Itu kita akan membawakan, dia bercerita dengan alat peraga, bahkan dia membuat alat peraga. Jadi alat peraga yang dia buat itu adalah alat peraga yang dari alam.
yang dia buat. Sebab sekarang ini kan banyak kan alat peraga yang datangnya dari luar, lalu diambil sebagai alat peraga untuk proses pembelajaran. Tetapi kita memunculkan nanti sebenarnya alat peraga yang mereka buat dengan muatan lokal kita sendiri di Maluku. Lomba kreativitas guru Taman Kanak-kanak tingkat Kota Ambon ini diikuti 21 peserta, yakni perwakilan guru TK di 5 kecamatan. Untuk juara 1 hingga 3 akan mengikuti kegiatan Gebiar PAUD yang digelar pada tanggal 26 Oktober mendatang. Lomba ini akan dinilai Dewan Juri yang berasal dari Dinas Pendidikan Kota Ambon dan akademisi Unpati. Melkiatus Saulya, Sarles Bolaman melaporkan. Pemirsa, sejak didirikan hingga saat ini, Gereja Bethel Indonesia telah memasuki usia ke-46 tahun. Di usianya yang ke-46 tahun itu, Gereja Bethel Indonesia daerah Maluku merayakannya dalam ibadah syukur bersama. Gereja Bethel Indonesia awalnya ada di Sukabumi tahun 1970. Sejak keberadaannya itu, Gereja Bethel Indonesia terus tumbuh dan berkembang di tanah air. Bahkan kini Gereja Bethel Indonesia berkembang hingga mancanegara. Di Maluku, pertumbuhan Gereja Bethel Indonesia hampir merata di semua kabupaten kota. Pertumbuhan Gereja Bethel Indonesia ini sesuai dengan visi dan misi untuk menyelamatkan umat dan menjadi manusia baru. Di hari ulang tahunnya yang ke-46 tanggal 6 Oktober kemarin, Gereja Bethel Indonesia daerah Maluku melaksanakannya dalam ibadah bersama. Pendeta Riz Maulani dalam refleksinya lebih menekankan pada fungsi pelayan. Menurutnya, Yesus ketika datang ke bumi bukan sebagai seorang raja yang dilayani, tetapi sebaliknya Yesus malah melayani umat manusia. Padahal secara manusia Yesus punya kuasa untuk melakukan apa saja. Namun untuk menyelamatkan umatnya, Yesus rela menjadi pelayan. Contoh yang diperlihatkan Yesus itu harus dapat diteladani oleh para pelayan saat ini. Namun tidak jarang gembala membuat dirinya seperti seorang pimpinan yang tidak bisa disentuh. Lebih parah lagi, gembala berbuat sesuatu sesuka hati mereka. Kondisi ini sangat bertolak belakang dengan apa yang diperlihatkan Yesus. Dengannya perlu ada perubahan dalam memberikan pelayanan kepada umat. Tema yang diangkat dalam perayaan Hari Ulang Tahun GBI Daerah Maluku itu yaitu membangun bersama dalam kasih. Ketua Panitia Pendeta Miko Dias mengatakan GBI Kota Ambon siap untuk bergandengan tangan dengan pemerintah untuk membangun kota ini. Sesuai tema kata Miko Dias, maka harus dilakukan dengan kasih dan bukan dengan kekuatan. Dengannya kota ini akan diberkati. Sekretaris BPD GBI Maluku Pendeta Krisyanto mengatakan pertumbuhan Gereja Bethel yang semakin mendunia ini harus didukung dengan kualitas iman yang baik. Dengan begitu umat akan diberkati. Penjabat Wali Kota Ambon Frankie Papilaya memberi apresiasi positif terhadap Gereja Bethel Indonesia di daerah ini, terutama di Kota Ambon. Karena menurutnya gereja juga turut berperan aktif dalam pembentukan moral anak bangsa, terutama di daerah ini. Di akhir perayaan hari ulang tahun itu diserahkan piala dan bonus kepada para pemenang lomba gerak jalan cepat yang dilaksanakan wanita Bethel Indonesia Korwil Baguala dalam rangka memeriahkan HUT GBI ke-46. Otis Kotadini melaporkan. Pemirsa, dalam rangka menyongsong Hari Ulang Tahun Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku, Ranting Diaspora ke-36, Jemaat Pancaran Kasih pada pertengahan Oktober 2016, panitia penyelenggara melaksanakan serangkaian kegiatan. Satu di antaranya adalah kegiatan jalan santai. Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku Ranting Diaspora yang ke-36, Cabang Jemaat GPM Pancaran Kasih tahun 2016, panitia penyelenggara melaksanakan berbagai kegiatan. Kegiatan tersebut antara lain seminar sehari, sejarah Ranting Diaspora, gerak jalan santai, senam jantung sehat, serta door prize yang menghadiahkan berbagai hadiah hiburan. Pemuda pada ranting setempat terlihat antusias mengisi kegiatan dengan berbagai musik hiburan seperti poco-poco dan aksi hiburan lainnya.
mereka berbaur satu dengan yang lain, ada dalam kebersamaan. Kegiatan jalan santai dipusatkan di depan Gereja Pancaran Kasih, melewati Jalan Perumtel Gunung Nona hingga kawasan Pensip, tepatnya di kawasan hutan lindung Gunung Nona. Ketua Ranting Diaspora Cabang Pancaran Kasih, Yonri Tumuri, mengatakan gerak jalan santai dan senam jantung sehat yang dilaksanakan ini selain untuk memeriahkan HUT AMGPM Ranting Diaspora yang puncaknya akan berlangsung pada pertengahan Oktober 2016, kegiatan ini juga sebagai ajang memupuk kebersamaan dalam merajut kembali nilai-nilai sejarah berdirinya AMGPM 36 tahun lalu sebagai bentuk rasa syukur dalam menapaki perjalanan yang panjang selama ini. Dalam rangka memeriahkan HUT Ranting Diaspora ada beberapa kegiatan yang Katun sudah laksanakan, yaitu salah satunya ada seminar sejarah Ranting Diaspora yang kemarin di tanggal 12 September dilaksanakan untuk mengangkat sejarah Ranting dari tahun 1980 sampai 2000 di tahun 2016. Itu juga ada kegiatan jalan santai untuk menyongsong HUT Ranting Diaspora yang ke-36. Ini juga solidaritas kita yang itu juga maksud tujuan kegiatan ini untuk kami lakukan yaitu untuk merealisasi salah satu program keputusan rapat Ranting di tanggal 26 Juni dan merealisasikan salah satu program di salah satu bidang yaitu bidang 2. Dengan dilaksanakannya kegiatan jalan santai dan senam jantung sehat dapat mengilhami warga jemaat dan pemuda di Ranting Diaspora untuk selalu ada dalam kebersamaan serta memberikan pola pikir yang sehat, cerdas, terampil dalam berbagai karya nyata demi membangun jiwa angkatan muda yang mandiri dan berkeadaban. Abu Cak melaporkan.